Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih, pimpinan, penyertaan-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Malam yang gelap, Engkau sudah menyertai dan Kau berikan kami kekuatan hari yang baru untuk boleh kami nikmati kembali pada hari ini. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Dikatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara, tema kita hari ini ialah Tuhan tidak tidur. Saudara, dalam literatur Mesopotamia kuno dikenal ada istilah sleeping god, yaitu sebutan untuk dewa yang tidak merespon untuk umatnya yang berteriak minta tolong. Saudara, istilah ini mirip dengan yang dipakai oleh Elia saat dia berhadapan melawan 450 Nabi Baal yang tercatat dalam 1 Raja-Raja 18, di mana Elia dan 450 Nabi Baal mereka bertarung dan korban binatang dipertaruhkan di sana. Siapa yang lebih dahulu terbakar oleh Allah masing-masing, itulah yang berkuasa. Namun Nabi-Nabi Baal dengan bersusah payah berdoa dari pagi sampai petang, memohon supaya Dewa Baal menurunkan api, tetapi gagal. Dan akhirnya Elia mengejek mereka dengan berkata, teriak lebih keras lagi, mungkin Allahmu sedang tertidur. Saudara, Mazmur 121 dinyanyikan oleh umat Israel saat berziarah menuju bait Allah di Yerusalem. Perjalanan menuju bait Allah tidaklah mudah dan terkadang bisa mengancam nyawa mereka oleh karena medan yang terjal, cuaca yang kurang bersahabat, serangan binatang buas, bahkan dari perampok-perampok yang ada. Saudara, nyanyian ini memberikan kekuatan dan pengharapan agar para peziarah tidak berhenti berjalan sekalipun kesulitan melanda mereka, melainkan terus berjalan agar dapat mencapai rumah Tuhan yang tujuan utamanya untuk menyembah Allah. Surah Mazmur ini melukiskan perjalanan rohani kehidupan anak-anak Tuhan yang sedang menuju rumah Bapa di sorga. Dan perjalanan hidup di tengah-tengah dunia ini banyak hal, saudara, yang kita alami, bukan? Yang mendatangkan sukacita maupun duka cita. Dan Mazmur 121 ayat 1 dikatakan, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia mencari pertolongan karena merasa tidak berdaya menghadapi persoalan. Saudara, gunung merupakan simbol kekuatan dan tempat perlindungan. Namun pemazmur melayangkan pandangannya hanya kepada Allah. Ia sadar tidak ada yang bisa menolong dirinya selain Tuhan. Pemazmur tidak bisa mengandalkan sesuatu yang tidak pasti, yang hanya diam, sekalipun tampaknya kuat, namun dia percaya hanya kepada Tuhan. Dan pemazmur meyakini bahwa Tuhan yang ia sembah itu berbeda daripada Dewa Baal. Karena Tuhan yang dia sembah ada Tuhan yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah tertidur, di mana mata Tuhan 24 jam non-stop tertuju kepada setiap pribadi, anak-anaknya yang berharap kepadanya, mengawasi dan menjaga, dan dia tidak akan pernah membiarkan kaki kita goyah. Saudara, hal yang sama dihadapi oleh setiap anak-anak Tuhan pada saat ini, bukan? Kita tidak bisa menghindarkan diri kita dari kesulitan dan penderitaan hidup. Penderitaan
dapat dialami karena Tuhan mengizinkan terjadi, dan tentunya untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Seperti Ayub yang mengalami berbagai penderitaan, tetapi dalam kesemua itu Tuhan tahu, Tuhan melihat, karena Tuhan tidak pernah tertidur. Saudara kasih dalam Tuhan, hal inilah yang harus kita sadari. Kita memiliki Allah yang benar, memiliki Allah yang bersama dengan kita, yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu saudara, mari tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan jangan pernah kita menyerah terhadap tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan yang ada. Sebab sesungguhnya Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saudara, saya rindu kita mengulang kembali Mazmur 121 ini. Mazmur yang indah untuk kita boleh hafalkan dan kita boleh renungkan dan menjadi kekuatan buat kita. Dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah Tuhan yang kita miliki. Pandanglah kepada Tuhan, bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang tidak pernah tertidur. Dia menjaga saudara dan dia menyertai akan kita sekalian. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih pimpinanmu Tuhan di dalam kehidupan kami. Lewat kebenaranmu Tuhan, kami diingatkan kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang menjaga kami dan menyertai kami senantiasa, yang tidak pernah tertidur. Melainkan Engkau Tuhan yang mengontrol segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Meteraikan Tuhan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin sepanjang hari ini kehidupan kami. Tuhan boleh menolong kami. Tuhan berkati pergumulan yang kami hadapi. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Tangku Bolon ya Tuhan, yang sedang menghadapi pergumulan masalah ekonomi, di mana ada hutang piutang yang sedang dihadapinya. Tuhan tolong biar Engkau boleh buka jalan ya Tuhan, di mana dana yang dia miliki terpinjam Tuhan oleh orang lain. Tuhan tolong biar Tuhan masalah ini Tuhan boleh campur tangan, Tuhan boleh buka jalan sehingga apa yang menjadi miliknya boleh terkembalikan kepada dirinya. Tuhan tolong, kami berharap dan kami mohonkan belas kasihan Tuhan. Berkati Tuhan saudara kami juga Tuhan yang mungkin bergumul untuk menjual tanah mereka, rumah mereka, apartemen mereka, untuk membayar hutang yang ada, untuk mencukupkan kebutuhan yang ada. Tuhan tolong, Engkau boleh mencukupkan segala keperluan mereka. Engkau yang boleh memperlancar proses jual beli yang ada. Tuhan tolonglah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami Tuhan sedang sakit Tuhan. Dia ada kanker paru-paru. Tuhan tolong biar Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan anugerah-Mu ya Tuhan, untuk tetap tegar menjalani pergumulan yang tidak mudah. Oh Tuhan, berbelas kasihanlah. Kami berdoa Tuhan kepada Engkau. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang sedang bergumul Tuhan karena sakit diabetes yang tinggi, terjadi komplikasi yang ada. Tuhan juga jamah, Tuhan juga pulihkan, Tuhan juga sembuhkan. Tuhan tolonglah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya kepada Engkau. Bapa, ini permohonan kami dan inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini.
Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.